Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kalian semua, jumpa lagi dengan channel kesayangan kita. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kesempatan kali ini, kita akan berkenalan dengan penguasa Islam yang bernama Siti Aisyah Witenri Oleh, dari Tanete, Makassar. Siti Aisyah Witenri Oleh adalah Datu atau Ratu dari Tanete atau sekarang baru Sulawesi Selatan. Selain menguasai kerajaan Tanete, Siti Aisyah Witenri Oleh juga menguasai kerajaan Bugis. Siti Aisyah Witenri Oleh lahir di desa Pancana Tanete, Riau. Namun, tidak ada catatan sejarah yang secara pasti menyebut tanggal atau tahun lahirnya. Yang tercatat adalah masa kepemimpinannya di kerajaan Tanete yang berlangsung dari tahun 1855 sampai 1910. Dia berkuasa sebagai ratu selama 55 tahun. Ayahandanya adalah Latu Namparek alias Tuapatorang dengan gelar Arung Ujung, dan ibundanya adalah Kolik Puji yang bergelar Arung Pancana. Kedua orang tua Aisyah adalah bangsawan, bisa diketahui dari gelar Arung di depan nama mereka. Aisyah adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Setelah ayahandanya wafat, Aisyah sekeluarga tinggal di rumah kakeknya yang bernama Larumpang di Tanete. Kala itu, sedang terjadi perselisihan antara Belanda dan Raja Tanete yang bernama Lapatau. Akibat perselisihan itu, Belanda dengan kekuasaannya menurunkan tahta Lapatau dan mengasingkannya keluar dari Sulawesi Selatan pada tahun 1840. Sebagai pengganti raja, Belanda mengangkat Larumpang Mega Matindro Eri Mutiara, yang tak lain dan tak bukan adalah kakek Aisyah. Kerajaan Tanete adalah kerajaan Islam. Pengaruh Islam melekat kuat dalam kerajaan Tanete sebagaimana juga pada kerajaan Goa, Talo, dan Bon. Meski demikian, tak lantas membuat Larumpang menutup diri dari asing. Saat Larumpang sudah berusia lanjut, dia memilih turun tahta dan menunjuk Siti Aisyah Witenri Oleh, cucunya sebagai pengganti. Usulan itu disetujui Belanda. Sebetulnya, Ibunda Aisyah lebih menghendaki anak laki sulungnya yang bernama Lamakawaru yang naik tahta. Tapi kakeknya, Larumpang, lebih memilih Aisyah. Di samping itu, kebiasaan buruk Lamakawaru yang gemar berjudi dan minum minuman keras yang membuat ia tidak naik tahta kerajaan Tanete. Aisyah menikah dengan Arung Baka Sopeng, alias La Sanji Unru. Pernikahan itu dikaruniai 3 orang putri. Kerajaan Tanete adalah kerajaan otonom yang terdiri dari 4 wilayah, yaitu Tanete Ri Tengah, Tanete Ri Lauk, Tanete Ri Aja, dan Gatarang. Saat memerintah kerajaan Tanete, Aisyah berusaha mempertahankan pola patron klien dengan penjajah Belanda agar dapat mempertahankan keberlangsungan kehidupan masyarakat Tanete. Aisyah menyadari betapa terhinanya hidup dalam kungkungan penjajahan formal. Namun, hal ini dilakukan untuk kestabilan kerajaan. Menurutnya, tak ada guna melakukan perlawanan bersenjata terhadap Belanda, karena Belanda mempunyai sistem persenjataan dan kekuatan militer yang tak bisa ditaklukkan. Aisyah sangat menyukai buku-buku sastra dan menguasai epos Ila Galigo yang berbentuk sajak atau puisi. Melalui kekuasaannya, Aisyah berhasil mengumpulkan naskah-naskah tua Ila Galigo yang terpisah di kerajaan Goa, Talo, dan Bon. Epos Ila Galigo adalah epos terpanjang di dunia dan diakui sebagai salah satu sastra warisan dunia. Epos yang ditulis sekitar abad 13–15 ini menceritakan tentang kisah cinta Saweri Gading, sang tokoh utama beserta adat istiadat masyarakat Bugis di kala itu. Epos Ila Galigo ditulis dalam bahasa Bugis kuno yang tidak semua orang bisa memahaminya. Epos ini ditulis dengan huruf lontarak, huruf Bugis kuno yang sangat berbeda dengan alfabet Latin.
Pada masa itu belum dikenal kertas seperti zaman sekarang. Penulisan epos Ila Galigo oleh nenek moyang orang Bugis ditorehkan dalam daun lontar yang sangat banyak, jumlahnya sampai beribu-ribu lembar. Sehingga sangat sulit untuk mengumpulkan epos secara keseluruhan. Diperkirakan baru sepertiga yang bisa diselamatkan. Ila Galigo adalah suatu sajak maha besar, mencakup lebih dari 6.000 halaman folio. Setiap halaman naskah tersebut terdiri dari 10-15 suku kata. Artinya, cerita Ila Galigo ditulis dalam sekitar 300.000 baris panjangnya. 1,5 kali lebih panjang dari epos terbesar anak benua India, Mahabharata, yang hanya terdiri dari 160.000 sampai 200.000 baris. Ila Galigo sungguh epos yang sangat panjang. Epos tersebut hampir hilang dari peradaban jika tidak diselamatkan oleh Siti Aisyah Witendri Ole. Bersama ibunya, Aisyah menyelami dan mengumpulkan sastra-sastra kuno yang berbentuk daun-daun lontar selama 20 tahun. Ibunda Aisyah sendiri adalah seorang intelek, dia yang mengurusi dokumen-dokumen kerajaan. Aisyah melakukan itu dibantu ibundanya, dan B.F. Metis, seorang peneliti Belanda, yang diutus oleh sebuah lembaga peneliti kitab-kitab kuno. B.F. Metis menerbitkan transliterasi Ila Galigo dalam aksara Bugis dan terjemahan bahasa Belanda. Aisyah mempunyai peranan yang sangat dominan, kemampuannya membaca dan memahami bahasa Bugis kuno, dalam bait-bait epos Ila Galigo yang tersusun dalam 300.000 larik, telah mempermudah pekerjaan B.F. Metis menerbitkan buku. Karya terjemahan Siti Aisyah Witendri Ole kini disimpan di Universitas Leiden, Belanda, dan menjadi rujukan penelitian mengenai wiracerita terpanjang di dunia. Hingga kini, Siti Aisyah Witendri Ole, ibundanya, dan B.F. Metis dinobatkan sebagai pahlawan pelestari sastra lokal Bugis. Siti Aisyah Witendri Ole wafat tahun 1919 di Desa Pancana Tanete Rilau, kampung kelahirannya. Demikian perkenalan singkat kita dengan Siti Aisyah Witendri Ole. Pohon jati ditebang orang, pergi ke hutan mencari jengkol, bukan Siti dan bukan Bambang, tapi saya yang minta jempol. Boleh ya? Semoga konten barusan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.